kami ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Tentunya saya mengundang dua narasumber hebat kita. Yang pertama, kita panggil narasumber kita yang pertama. Beri tepuk tangannya dong. Oke, untuk narasumber kedua juga boleh dong beri tepuk tangannya. Senang banget kalian udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Repot-repot banget. Sebelum kita mulai podcastnya, boleh dong kita kenalan dulu nggak sih? Tentunya teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang di sini kan pasti mau kenal dong dengan sosok narasumber hebat kita. Ini siapa sih sebenarnya? Oke, yang pertama boleh untuk kakaknya dulu. Kalau saya sendiri, saya Pipi Aprilia. Oh, asalnya dari mana kak? Asalnya saya aslinya Tanjung Barat. Oh, tinggal di sini di mana? Di Lumayan, Mbak. Oh iya. Oke, saya hai dong untuk Kak Vivi. Untuk kakaknya sendiri siapa namanya? Saya Normalis Dani tapi biasa dipanggil Ani. Oh, asalnya dari mana kak? Dari kota Jambi. Kota Jambi ya. Saya hai untuk Kak Ani. Kita di sini podcastnya nggak usah yang formal-formal banget. Kita tetap ngobrol santai, tapi tetap yang itu apa? Yang berbobot lah ya, nggak yang maksudnya tuh yang nggak sampah banget gitu ya ngobrolnya. Oke, kita kali ini tuh mau ngobrol tentang tokoh pemimpin yang ada di Indonesia. Ini tentu tidak asing lagi dengan Bapak B.J. Habibie. Menurut Mbak Vivi ini, kalau melihat sosok B.J. Habibie di mata masyarakat itu seperti apa? Atau di mata Kak Vivinya sendiri deh? Ya baik, terima kasih. Kalau menurut saya mungkin tidak asing lagi ya sama Bapak B.J. Habibie ini, karena bukan saya aja yang tahu, mungkin masyarakat semua udah tahu juga kalau Bapak B.J. Habibie ini Bapak Teknologi Indonesia, yang dimana dia yang menciptakan pesawat yang pertama yang ada di Indonesia ini. Oh iya, saya tahu sih itu pesawat G2N apa ya? G20 Gatot Kaca Iya, pesawatnya kan? iya. Untuk Kak Ani sendiri seperti apa sosok Bapak B.J. Habibie di mata Kak Ani atau di mata masyarakat Indonesia? Kalau boleh nggak sih mau pakai aku? Boleh. Kalau aku sendiri melihatnya dari sisi percintaannya. Oh, Ya, semua orang tahu kalau Iya, iya. filmnya Habibie dan Ainun. Iya. Dia sangat mencintai istrinya bahkan sampai Oh. Ya, saya sempat lihat juga sih di TikTok ya. Terus kan kalau kita masuk ke gaya kepemimpinan beliau itu seperti apa di masa kepemimpinan dia, dan juga dengar dia itu memimpin yang cukup sedikit itu ya, cukup sebentar ya. Ya, benar. Itu gimana? Gaya kepemimpinan beliau itu seperti apa? Kalau menurut aku sendiri ya, mungkin orang sudah bagus, mungkin karena dia belum punya partai itu, jadi orang nggak terlalu terfokus ke dia. Karena kan dari awal kan dia kan menjabatnya kan cuma sebentar. Dia cuma paling setahun berapa bulan gitu, 7 bulan, setahun 7 bulan, ya benar. Terus pas pidato orang ini pada nggak mau yang dengarnya yang gimana karena dia nggak punya partai tadi. Terus ada sebagian yang menyuarakan dulu. Padahal menurut saya pemimpinan Bapak B.J. Habibie itu udah bagus banget menurut saya. Karena IQ-nya aja udah di atas rata-rata Indonesia. Luar biasa. Bagus banget ya. Melebihi apa? Bapak siapa itu kalau nggak salah lupa. Pokoknya emang di atas rata-rata ya. Iya. Jenius banget ya. Iya. Pak B.J. itu. Selain itu Bapak itu juga suka ini, dari masa kecilnya suka belajar FTK sama fisika. Ya Allah, kalau denger fisika tuh kayak males banget gak sih? Iya, Fisikanya? sebenarnya gitu, Dan ya. Bapak itu sangat-sangat jenius dan menginspirasi banyak masyarakat di Indonesia tentunya Iya. kan. Kalau untuk kalian gimana? Kepemimpinan Bapak B.J. Habibie itu seperti apa? Karena mungkin karena backgroundnya dari ilmuwan ya. Iya. Jadi dia nyelesain masalahnya itu cepet. Misalnya kayak ada masalah, dia langsung nemuin solusinya dan langsung dieksekusi. Terus dia tahu apa ya namanya itu transformasional atau Iya. apa gitu, yang dia nguatin ke visi dan motivasinya, di mana dia mengubah sistemnya itu memang dari dasar. Tahu sendiri dia mengubah dari yang zaman apa gitu ke demokrasi, makanya ada pemilu dan kebebasan pers gitu. Dan juga dengar-dengar Bapak B.J. Habibie itu pernah menemukan rumus apa? Keretakan ya? Keretakan. Iya. Itu kan keretakan yang untuk atom di dunia penerbangan kan itu
dan sampai sekarang masih digunakan ya kan? masih dipakai sampai Terus saat ini. iya kan? Nah terus tentu dari semua kelebihan yang pemimpinan Bapak B.J. Habibie tadi nggak mungkin dong nggak ada kelemahannya ya. Tentu setiap orang pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Itu apa kelemahan dari kepemimpinan Bapak B.J. Habibie itu sendiri? Kalau saya lihat sendiri nih, mungkin kalau saya nggak tahu. Nggak mungkin dong, masa kelebihan semua, masa dia terlalu sempurna kalau kayak gitu. Pasti ada kelebihannya. Kekurangannya. Kekurangannya cuma karena nggak punya partai ini tadi, jadi dia kurang menonjol di sini. Oh. Iya gitu. Kalau untuk Kak Nik, Kalau menurut aku ya, tapi ini nggak tahu kelemahan atau itu menurut Iya. pandangan masing-masing yang dia melakukan apa namanya referendum yang timur iya, benar. yang itu kan banyak dikritik karena dia apa Oh dia membebaskan gitu ya? dia membebaskan itu dia kalau menurut saya itu ada dua pandangan karena di mata dunia, di mata PBB Indonesia tuh menjajah Timur Leste yang sekarang namanya Timur Leste. Jadi dan Timur Leste itu pada saat itu APBN-nya ya APBN apa namanya termasuk beban negara ya dibilangnya karena uang negara dipakai kebanyakan untuk ke Timor Leste, tapi kalau dan Kayaknya cukup ya, Kak Nik bisa ngetik mengang-mengang terus ya dari tadi. Untuk santai Kak, santai kan kita tadi udah disclaimer ya kalau kita ngobrol santai, nggak yang usah tegang-tegang, nggak usah menghafal juga. Kita ya apa yang kita tahu aja ya, yang seliweran di mana-mana kan ya. Terus bagaimana Mbak Vivi itu menurut Mbak Vivi itu menginspirasi nggak dari sosok B.J. Habibie? Tentu banyak mengagumi ya. Itu apa yang banget yang kayak menginspirasi saya gitu? Kayak saya mengagumi beliau itu karena apa sih? Yang Yang pertama paling menonjol apa? kepemimpinan, pintarnya juga tadi Oh, ya. iya. Terus yang seperti Mbak Ani bilang tadi, kisah cintanya. Oh iya. Karena relate banget gitu kan. Terus kalau menurut aku tuh sosok pejuang, karena kan dia awalnya di ITB nih di Indonesia, terus dia ke Jerman kuliah, terus pulang lagi ke Indonesia mengabdi kan sebentar gitu. Ya. Dan juga fun fact-nya, dia juga satu-satunya presiden yang bisa menaikkan dolar. Gimana sekarang beritanya kan? Beritanya dolar itu semakin naik kayak ya Allah pusing banget dengarnya, dimana kayak aku nih biasa nih beli ST 3.000 sekarang 6.000. Ya Allah kayak ini walaupun cuma naik 1.000 kan, tapi berasa banget untuk anak kos, anak rantau itu kayak berasa banget gitu kan. Ayam penyet 20 jadi 22 guys, kayak ya ampun kayak ya Allah pusing, jadi kayak naik terus kan ya. Tapi Bapak B.J. Habibie itu sendiri dia bisa menurunkan inflasi itu dari 16.550 menjadi 6.550 dalam waktu 6 bulan ya kalau saya. Sangat singkat banget sih. Iya, dan dia satu-satunya presiden yang bisa sih. Beri tepuk tangan dong. semoga presiden kita Iya, dapat itu sih mencontoh Bapak B.J. Habibie itu sendiri ya, dan bisa kayak dolar kita nih bisa apa sih? Jangan sampai ya Allah pusing dengan berita-berita pemerintah sekarang tuh kayak banyak terjebak hidupnya. Terus apa ya? Nah, selain jadi pemimpin yang hebat, beliau juga dikenal sosok romantis tadi kan yang Mbak bilang itu. Seperti apa romantisnya itu seperti apa? Bisa dibilang romantis itu seperti apa? Karena kan beliau ini udah kenal sama Ainun itu kan sudah dari masa kecil. Lagi di Bandung gitu posisinya. Terus ketemu lagi pas besar, pas dikenalin sama orang tuanya kalau nggak salah. Kan kemarin waktu pas kecil itu kalau aku lihat-lihat di scroll beranda TikTok aku gitu kan, dia awalnya nggak menoleh sama si Ainun itu. Terus pas udah dikenalin baru dia mengagumi. Terus dia sempat bolak-balik Jerman Indonesia tuh. Terus dia memutuskan kembali karena ada cintanya sama negaranya di sini. Oh, maksudnya tuh ada cinta yang memanggil Iya. ya Indonesia. Kalau itu Kak Ani gimana bisa melihat sosok romantis itu seperti apa? Dia itu apa sih namanya, bahkan sampai yang pas Ibu Ainun meninggal, pas dia dan Pak Habibie apa namanya mau meninggal, dia meminta apa namanya katanya kalau nggak bisa di sebelah makam Bu Ainun,
dia maunya ditumpuk aja karena segitu cintanya. Dan dia bahkan pernah di suatu podcast juga ditanya kayak, oh udah Ibu Ainun udah meninggal 4 tahun ya Pak. Dia bahkan ingat 4 tahun berapa bulannya, bahkan per harinya dia hitung. Dia katanya ngirimin Al-Fatihah setiap hari untuk Ibu Ainun. Dan juga dia menggunakan shawlnya Bu Ainun setiap hari, katanya nggak dicuci sih. Iya, aku lihat katanya tuh segitu dia cintanya tuh sampai shawlnya Ibu Ainun yang dia gunakan waktu itu sebelum dia meninggal dia pakai setiap harinya kan. Nah menurut kalian apa sih yang bisa dipelajari anak muda generasi sekarang tuh apa dari sosok pemimpinnya Bapak B.J. Habibie itu apa? Kalau aku sendiri sih nyambung sama teori kita yang tadi yang ada di makalah kan teorinya kepemimpinan. Ya, yang pertama aku lihat dari B.J. Habibie itu emang kepemimpinannya yang sangat luar biasa banget gitu dia. Terus Effortnya gimana tuh? kalau nggak tahu Oh, ugal-ugalan ya. Ya sih luar biasa. Terus gimana lagi masa cuma itu sih? Dari kisah banyaknya itu apa ya bisa itu yang untuk menginspirasi untuk generasi sekarang tuh bisa mencontoh jejak kepemimpinan beliau. Kalau menurut aku segitu aja sih dulu. Mungkin Mbak Ali bisa menambahkan. Kalau aku inspirasinya segimana dia cinta ke tanah airnya. Padahal pas di Jerman tuh dia mungkin udah hidup nyaman karena dia pas itu sudah kerja di suatu perusahaan apa ya namanya FBB itu dia bahkan udah menjabat sebagai vice presiden dan direktur, dan di mana itu tuh katanya orang luar orang asing yang menjabat paling tinggi pada saat itu di perusahaan itu. Jadi dia lebih milih pulang ke Indonesia. Iya, pas dipanggil pulang oleh Pak Soeharto dia mau. Iya, dan dia juga mau meningkatkan perekonomian di Indonesia yang saat itu pada tahun 98 kita lagi krisis ekonomi banget ya, dan dia bisa berhasil menaikkan lagi nilai rupiah kita, ya kan? Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, boleh dong kayak apa closing statementnya untuk pemimpin ini kayak ke teman-teman yang di rumah atau yang ada di sini? Kalau menurut aku sendiri buat penonton atau teman-teman yang di sini, pemimpin yang baik itu tuh memberikan contoh, bukan yang menyuruh-nyuruh atau gimana ya ngomongnya, Memerintah. iya memerintah gitu. Segitu aja sih. Untuk Kak Ali sendiri itu gimana closing statementnya dong untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di sini? Kalau menurut aku ya Pak Habibie itu kalau bahasa zaman sekarangnya tuh sebagai ikon gitu, ikon atau kayak wujud nyata bahwa kayak tidak dilihat dari berapa lama dia berkuasa, tapi seberapa besar perubahan yang dia ciptakan. Iya, setuju banget. Jadi semoga semua orang di sini dan termasuk aku bisa menciptakan perubahan baik tentu saja, mau sekecil apapun itu atau sebesar apapun yang mungkin bisa berguna untuk orang. Ya Allah ya, banyak banget nih pengorbanannya walaupun dia mencabatnya cukup sebentar ya. Kenapa sih orang sebentar tuh banyak banget perubahannya? Kenapa nggak kayak 5 tahun, berapa periode gitu kan, kayak biar Indonesia itu bisa maju gitu loh. Dan kita harap kita membutuhkan the next Habibie pada zaman sekarang ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih udah sempatkan hadir di podcast saya. Kita closing dulu nggak sih? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.